Seorang kawan pernah berkata, negeri ini memiliki sumber daya alam yang tidak ada habisnya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sumber daya manusia mampu mengimbangi? Karena percuma terduduk di hamparan harta karun kalau tidak tahu cara membukanya. Lebih parah lagi, percuma menjadi penikmat alam kalau tidak tahu cara menjaganya. Hati-hati, Pak. Licin. Apa bedanya Taman Nasional Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam? Taman Nasional bisa dimasuki untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi, tentu dengan batasan tertentu. Tidak semua yang ada di area Taman Nasional bebas dimasuki. Makanya tercipta jalur resmi yang bisa dikunjungi oleh pegiat alam, pastinya dengan izin dan simaksi yang sah dan tidak sembarangan masuk. Suaka Marga Satwa, saya yakin hal yang sering kita dengar di sekolah dasar dulu. Fungsinya untuk menjaga hewan-hewan yang dilindungi atau terancam punah. Apakah kita bisa mengunjungi Suaka Marga Satwa untuk wisata? Bisa saja, dengan catatan harus ada pendampingan dari pihak balai, dan itu pun sangat dibatasi. Jadi tidak bisa sembarangan masuk tanpa izin. Karena yang dikhawatirkan adalah masuknya para pemburu satwa yang dilindungi. Bagaimana dengan cagar alam? Tidak jauh berjalan menyusuri setapak, rombongan tiba di sebuah aliran sungai. Amakero tampak sudah duduk di tepi dam. Jalannya memang terlampau cepat, sesuatu yang harus diingatkan untuk melambat, musabab tugas beliau adalah sebagai penunjuk arah. Ya, walaupun sebetulnya ada misbah sih. Karena sudah cukup lama berjalan, kami memutuskan untuk singgah sejenak di sungai. Lagi pula, sungai ini menggoda sekali untuk dinikmati. Membasuh peluh, ngopi, dan makan camilan. Perkiraan Lampang dari sampai Akahidi Marata buat ngecamp itu tempat yang jajar buat untuk Madara ngecamp masih jauh? Lumayan. Oh iya. Yang penting ada tempat datar buat kita ngecamp sebelum kita nyampe puncaknya. Kan ada katanya. Jangan kesorean juga kan? Iya, jangan sampai sore. Ama mau turun ya, mau turun juga kan? Tapi jalannya amat, waduh. Malah saya lari-lari itu. Tak terlihat. Teriak, tunggu. Enak. Kalau warga desa, kenapa jarang yang berani masuk ke hutan? Ada juga. Ada sih ada, tapi kebanyakan yang mikir tuh apa untungnya gitu. Oh iya, pendapatannya gimana? Pendapatannya ya? Iya. Karena lebih menjanjikan di kebun ya. Kecuali orang berburu, urusan. Iya benar. Tapi yang Nggak berburu ada tujuan tertentu itu nggak mau dia. Oh. Makanya kayak ama ya kan sering berburu, makanya sering sampai tahu sampai ke sana yang. Tapi di kampung banyak yang berburu juga. Banyak. Lembo ade itu paling halus, kayak biasanya diucap lembo ade itu ya agak lumayan lah. Kalau lembo ade itu Paling halus. benar halus dia. itu artinya apa? Coba banyak penonton yang belum tahu Iya. arti Kalembo Ade. Arti lembo ade itu banyak banget. Bisa diartikan terima kasih, bisa diartikan yang sabar, bisa juga dengan lapang dada menerima, banyak artinya. Ketinggian menunjukkan kisaran 1000 mdpl. Sudah cukup tinggi. Oh iya, walau Doro Dindi tidak sampai 2000 mdpl,
Tapi jika mengacu pada data, gunung ini adalah puncak ketiga tertinggi di Bima. Uniknya, hutan basah yang berbeda dengan tujuan awal rombongan membuat kami mesti berimprovisasi dengan cepat. Bayangkan saja, awalnya saya dan Misbah bersiap untuk mendaki gunung dengan kontur terbuka dan panas, atau trio yang mengantar kami sudah mempersiapkan cerita sebagai guide. Tapi semua mesti berubah. Kami harus beradaptasi. Hari yang cerah berganti mendung tatkala kami melanjutkan langkah. Jalur yang sebelumnya terbilang landai kini mulai menukik tajam. Dedaunan lebat di sisi jalur tersibak tubuh, menandakan kami harus semakin berhati-hati dalam langkah. Bukan 1-2 kali kawan-kawan terpeleset. Tanah yang jarang dilalui lebih pandai menjebak. Sorry, aneh mau sambil bersama. Iya. Ini pertama kalinya bersama-sama kemarin. Bisa naik. Iya, siap. Masih tertutup ya jalurnya ya. Masih tertutup. Akar gantung. Terpengaruh gitu. Iya. Lagi minum ya, Bang ya. Mantap. Minum akar gantung, Mas. Kenapa akar yang digantung, Mas? Ini obat. Obat apa, Bang? Itu yang lebih tahu. Oh, Tapi dia tidak beracun ya, Pak? Ya? Tidak. Bisa untuk air minum, bisa untuk obat. Melanjutkan penjelasan perihal cagar alam. Cagar alam adalah wilayah konservasi di mana di dalamnya terdapat hewan, tumbuhan, dan ekosistem yang khas. Karena hal-hal di dalam cagar alam harus dibiarkan berkembang secara alami, kedatangan manusia justru akan mengganggu. Maka dari itu, cagar alam biasanya dilindungi secara ketat. Lalu, apakah kita tidak boleh sama sekali masuk cagar alam? Boleh, asal izin dan tujuannya jelas. Lazimnya untuk penelitian. Itu pun harus meminta simaksi. Dan simaksi resmi ya. Tidak boleh sembarangan masuk. Kegiatan wisata dan rekreasi dilarang keras. Cuma cerita aja. sarang babi. Wah, mana sarang babi? Yes. Oh, ini kelihatan ya. Iya. Tapi rapi juga ya, lihat nih. Rapi. Bukan bekas tebasan tuh. Ujung-ujung Dia menggigit berarti kan? kayaknya tuh. Gigit mematahkan kaki. Tuh. Ah, ini yang babinya. Udah diperlihatkan tadi, Mas? Udah. Waktu itu ada cerita lucu ya. Kawan-kawan. Itu kita lagi latihan bikin bivak ya, Mas ya. Bivak alam. Saya ingat sekali, jadi dulu satu grup perempuan kan dipisah ya, Mas ya. Satu grup perempuan itu dia bikin bivak alamnya mungkin karena psikologis ya. Jadi mereka bikin dinding tapi atasnya bolong. Mungkin karena nggak mau diintip kalau ganti baju, jadi dinding atasnya bolong. Tapi ini tidak mewakili semua perempuan ya, mohon maaf ya. Ini cuma memang kejadian waktu itu ya, Mas ya. Terus salah satu instruktur bilang gini, wah ini saya sama sarang babi aja kalah. Ternyata emang sarang babi rapi banget ya ini. Banget ternyata. Iya. Nah, yang baru kami sadari dan bahkan jarang orang lokal tahu, termasuk Yadin, Adi, dan Ilvan, adalah Gunung Sanghyang Api juga termasuk cagar alam. Ya otomatis tidak boleh dimasuki. Tapi banyak yang masuk ke sana. Banyak belum tentu benar. Jadi apakah saya atau Misbah tidak pernah sama sekali masuk cagar alam? Mendung mulai berubah menjadi rintik hujan. Menilik informasi warga desa, sudah beberapa hari terakhir wilayah desa hujan terus. Mau tidak mau, kami harus bersiap. Benar saja, hujan semakin deras, membasuh peluh sekaligus menyulitkan langkah.
Sementara jalur pendakian makin curam. Namun yang tersulit belum juga datang. Ini masih jalan terbuka, biasa dipakai warga untuk berburu. Atau mungkin, jika boleh sok tahu, dipakai untuk melintas antar desa, entah di zaman kapan. Biarkan warga setempat guide-nya yang nyari lokasi buat kita ngecamp. Oh, kita sudah dekat tempat ngecamp berarti, Bang? Siap, sudah dekat dengan tempat ngecamp. Oke. Ya, karena sekarang juga lagi cuacanya ya hujan lah. Air juga dekat ya dari sini. Airnya kisaran katanya sih dekat sih, ada sungai besar katanya dia. Tapi kalau hujan terus airnya Paling dekat mana? Iya. Paling dekat Hujan mana? sih. Sebenarnya sih Airnya? hujan. Oh, iya. Iya, benar paling dekat hujan. Ini paling dekat nih. Iya, benar. Kami rehat dulu sementara Amakero dan Pak Ahmad mencari tahu tentang jalur di depan sana. Sebenarnya Misbah bisa langsung turun tangan. Tapi berhadapan dengan warga bukan cuma mengedepankan teori baku, melainkan juga kearifan dalam memandang adat dan mitos. Amakero mengimbau kami untuk menginap di sini saja. Bukan anjuran, lebih terasa seperti perintah. Di depan sana sudah terlalu rapat katanya. Flysheet langsung dibentangkan, membentuk bivak tempat kami bisa berteduh. Tidak bisa diam, Misbah mencari kayu untuk dijadikan perapian. Membuktikan bahwa hujan tidak pernah jadi penghalang membuat kayu bakar. Kurangnya sirkulasi udara lah masalahnya. Hujan bertambah deras, jadi kami belum bisa mendirikan tenda. Sebelum itu kita mendirikan flysheet aja dulu, berbivak. Kami menunggu hujan reda. Hujan perlahan reda. Saya menilik ketinggian sudah sekitar 1200-an mdpl. Sesuai janji, Amakero dan Pak Ahmad enggan menginap dan memilih untuk pulang. Sebelum balik kanan, mereka berkata bahwa apapun yang terjadi, jangan mendirikan tenda di tengah jalur. Saya bertanya kenapa? Bukankah tidak ada siapapun yang lewat selain kami? Pak Ahmad meneruskan pesan Amakero yang kurang lancar berbahasa Indonesia. Katanya yang mengunjungi hutan ini bukan cuma kami para manusia. Yang lain juga akan lewat ketika malam tiba. Bulu kuduk merinding. Namun saya berusaha mengendalikan perasaan. Tidak perlu mempercayai, hanya cukup menghormati. Pak Ahmad, kenapa kita tidak boleh ngecamp di jalan? Karena itu dia, karena itu makhluk yang itu mau lewat seperti kita kan, kita ini kan kita kesiangan malam hari nanti kita itu dia kembali. Jadi itu waktu siang kita dia itu dia malamnya. Oh, dia lewat malam. Jadi lebih baik kita tidak mengganggu perlintasan. Iya, betul. Apa? Sesuai kita di pinggir kiri atau kanan. Ikut. Tadi Ama udah nandain ya jalurnya ya. Siap, terima kasih. Berarti kita waktu betul dan waktu lurus bawa keran apa punggungan akan langsung ke kiri katanya Ama. Iya. Saya baru perhatiin ternyata Ama nggak pakai sepatu ya Ama ya. Nggak pernah. Biar Ama dari awal nggak pakai sepatu. Nggak pakai sepatu. Luar biasa. ya kiri banyak nggak mempan. Oh, berarti tadi naik ke atas. Iya. Itu gimana rasanya Ama? Ini kan tanah ini dia injak. Luar biasa. Wah, Hati-hati, jaga omongan, jaga sikap, biar keselamatan itu aman. Tidak ada perdebatan lebih panjang, Amakero dan Pak Ahmad pun melangkah pulang. Lucu betapa manusia mesti menyesuaikan diri dan berimprovisasi, seperti yang dilakukan oleh Yandi, Adi, dan Ilvan. Tugas awal mereka sebagai guide dan porter ke Gunung Sanghyang Api berubah menjadi porter ke daerah yang bagi mereka sendiri pun asing. Gunung Dindi ini kalau melihat dari beberapa gunung ya, ini salah satu gunung yang masih terjaga, vegetasinya rapat banget, sumber airnya masih terjaga, pokoknya gunung itu mantap banget. Padahal yang kita pikir itu NTB, NTT rata-rata gunungnya yang kering ya. Benar. Ini malah tropis banget. Bis,
Aku nih orangnya lagi naik daun loh. Kenapa tuh? Ih, naik daun. Iya juga. Tadi Ya, mau sama naik nih. daun lebih cepat. Nah, Ini Adi sekarang udah naik daun. Kita udah sama-sama naik daun. Doakan kami agar lama naik daun. Apa sih? Kalau berprinsip pada profesionalitas, jasa mereka bertiga harusnya tidak jadi dipakai. Dan saya juga Misbah mencari orang lain yang lebih kawakan dalam membuka jalur dan peta. Tapi keterbatasan waktu dan tergesa-gesanya rencana cadangan membuat kami berlima ada di sini malam ini. Kamu tuh usia berapa di sebenarnya Di, kalau boleh tahu Di? 20 Kak. Baru 20? Iya. Ya beda tipis sama saya lagi. Saya juga 20 lebih banyak dikit. Kayak udah lama mandiri. Jadi apa-apa itu masa sendiri. Oh iya. Mandi sendiri. Iya, makanya sering di itu teman itu adik sih. Lebih kurang ajar dia biasanya. Makanya Bang, nikah Bang. Mau nikah gimana dia ngajak keluar terus sama cowok lagi. Tapi biasanya kalau orang-orang yang terlalu asik ke gunung, itu menikahnya lama Bang. Bener. Karena terlalu sibuk berpergian sampai lupa mencari jalan pulang. Anjay. Bukankah itu menarik? Hal-hal yang kita anggap kebetulan bisa saja merupakan konspirasi alam semesta. Hari perlahan temaram, hingga kemudian berubah gelap. Wah, untuk pertama kalinya kita pakai wajan cooking set Tapi di api unggun. Nah, ini kenapa nih, Bang? Kekurangan Oh, kekurangan gas. keaktifan. gimana nih? Oh, tadi kebanyakan masak air ngopi ya. Iya benar-benar setiap perjalanan ngopi terus. Sebelumnya udah pernah dengar Doro Dindi? Baru ini sih Oh, udah pernah juga. pendakiannya. Kalau yang masyarakat tahu kan buat ini pertama berburu. Ya. Kedua belum tahu juga berapa ketinggiannya. Tapi setelah dicek memang Ternyata layak bagus. ya. Oh, bagus ya. Lalu, apakah saya dan Misbah pernah masuk kawasan cagar alam untuk wisata? Sudah dibiasakan. Saya tidak pernah bertanya pada Misbah soal itu. Tapi kemungkinan dia tersilap di masa lalu selalu ada. Saya sendiri pernah. Itu pun didasari ketidaktahuan. Ketika tahu dan diingatkan seorang kawan yang merupakan aktivis lingkungan, sekaligus dijelaskan perihal cagar alam, video yang sudah saya edit dengan susah payah dan saya unggah tersebut, saya hapus. Lagi pula hidup lebih besar dari sekadar uang dan popularitas. Semua orang pernah salah. Namun tidak ada gunanya bebal dan bertahan dalam kesalahan ketika bisa berubah dan berusaha jalan dalam kebenaran.